Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Firial Nibras Haryadi, NPM 4524210108, akan mempresentasikan tugas besar ASD Teori mengenai kelas dan objek. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari kelas dan objek terlebih dahulu. Untuk yang kelas itu, kelas adalah sebuah rancangan atau cetakan yang mendefinisikan atribut dan metode dari suatu entitas. Dengan kata lain, kelas menentukan seperti apa data dan fungsi yang dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Sedangkan objek adalah instansi dari sebuah kelas, yaitu hasil nyata atau hasil cetakan yang dapat digunakan dalam program. Setiap objek memiliki data tersendiri yang sesuai dengan definisi kelas. Dari suatu kelas, kita bisa membuat banyak objek yang berbeda-beda datanya. Sebagai contoh, dari kelas mahasiswa, kita dapat membuat objek MHS1, MHS2, masing-masing dengan nama, umur, dan jurusan yang berbeda. Selanjutnya ada akses specifier pada kelas. Akses specifier adalah penentu tingkat aksesibilitas, atribut, dan metode di dalam sebuah kelas. Dengan kata lain, akses specifier mengatur bagian mana dari program yang boleh diakses atau mengubah data. Saya di sini hanya akan membahas dua jenis akses specifier, yaitu public dan juga private. Public, anggota atribut yang dideklarasikan sebagai publik dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Contohnya di sini saya buat kelas mahasiswa, dan di sini ada akses publik dengan atributnya string nama dan integer umur. Di sini langsung bisa diakses melalui void perkenalan, cout, nama, umur. Sedangkan untuk yang private itu, anggota yang dideklarasikan sebagai private tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Pengaksesannya hanya bisa dilakukan melalui metode khusus yang disebut setter atau getter. Setter dan getter. Setter untuk mengisi data dan getter untuk mengambil datanya. Contohnya ini, saya ada buat kelas bernama contoh dengan akses private. Atributnya integer data. Dan di sini kita harus membuat fungsi untuk mengakses atribut di kelas kelas contoh yang akses specifiernya private ini. Kita ada fungsi set data dan juga get data. Set data untuk mengisi data dan get data untuk mengambil data. Lanjut. Nah, di sini saya ada programnya. Saya membuat kelas karyawan dengan akses private, atribut string nama, dan integer gaji, akses public integer dengan atribut integer ID dan juga string jabatan. Kemudian karena di akses private ini ada dua dua atribut, maka kita buat juga dua fungsi set dan get-nya juga. Untuk mengisi nama, kita buat fungsi void set nama string Virial. If Virial empty, cout nama tidak boleh kosong, else nama sama dengan Virial. Kemudian untuk mengisi gaji, void set gaji, double vir, if vir kurang dari 0, cout gaji tidak valid, else gaji sama dengan vir. Kemudian untuk mengambil nama, buat fungsi string get nama, return nama. Return ini untuk mengembalikan nilai. Kemudian mengambil gaji. Double get gaji, return gaji sama. Ini juga untuk return di sini untuk mengambil nilai dari gaji. Kemudian ada juga fungsi tampilkan data. Cout ID, cout variabel nama, cout variabel jabatan, dan juga cout variabel gaji. Kemudian di main programnya, di sini dideklarasikan dulu kelasnya, yaitu kelas karyawan tadi, dan objek K1 atau objek pertama. Kemudian di sini K1 atau objek 1 variabel ID isi dengan 86260805. Objek K1 variabel jabatan isi dengan produk analis. Objek K1 variabel set nama isi dengan Virial Nibras Haryadi, dan
Objek K1 variabel set gaji isi dengan 5 juta. Nah, di sini saya ingin membuat dua objek, maka saya buat juga K2. Jadi, deklarasi kelas karyawan dan objek K2. K2 variabel ID isi dengan 23290701. K2 variabel jabatan isi dengan data scientist. K2 set nama Najwa Hoirunisa Suherman. K2 set gaji 6 juta. Kemudian di sini si out menampilkan informasi karyawan. Kemudian panggil K1 tampilkan data dan panggil K2 tampilkan data. Berikut ini hasil runningnya. Nah, di sini ada dua informasi karena saya buat dua objek tadi. Ini untuk objek yang pertama dan ini untuk objek yang kedua. Selanjutnya saya sudah membuat pseudocode dan juga algoritmanya. Untuk pseudocode-nya, kamus atau deklarasi fungsi set nama, virial, tipe data string, fungsi set nama, string virial, if virial empty, print nama tidak boleh kosong, else nama isi dengan variabel virial, and if. Kamus atau deklarasi fungsi set gaji, vir, tipe data double, fungsi set gaji, double vir. If vir kurang dari 0, print gaji tidak valid. Else, gaji isi dengan variabel vir. And if. Kamus atau deklarasi fungsi get nama. Karena di sini tidak diberitahukan variabelnya, maka kita buat strip saja. Kemudian fungsi get nama, return nama atau kembalikan nama. Kembalikan nilai nama. Kalau kamus atau deklarasi fungsi get gaji, ini juga kita buat strip saja karena tidak dideklarasikan. Fungsi get gaji, return gaji. Kemudian kamus atau deklarasi fungsi tampilkan data, ID dan gaji tipe data integer, nama dan jabatan tipe data string. Kemudian fungsi tampilkan data, print ID, print nama, print jabatan, dan print gaji. Selanjutnya ini ada pseudocode untuk main programnya atau program utama, kamus atau deklarasi variabel, ID dan gaji integer, nama dan jabatan string. Algoritma deskripsinya, class karyawan, akses private, atribut nama, gaji, akses public, atribut ID dan jabatan. Kemudian karyawan K1, K1 ID 86260805, K1 jabatan, produk analis, K1 set nama, Fidel Libres Hayadi, K1 set gaji 5 juta, karyawan K2, K2 ID 23290701, K2 jabatan, data scientist, K2 set nama, Najwa Hoirunisa Suherman, K2 set gaji 6 juta. Kemudian print tulisan informasi karyawan. Lalu panggil objek K1 tampilkan data dan juga panggil K2 tampilkan data. Kemudian print 0. Selanjutnya yang di sebelah kanan ini adalah algoritma atau bahasa alaminya. Yang pertama, membuat fungsi set nama string virial. Jika virial empty, maka kerjakan baris 3, kalau tidak baris 4. Baris 3 mencetak nama tidak boleh kosong, baris 4 nama sama dengan virial. Kemudian membuat fungsi set gaji double vir. Jika vir kurang dari 0, maka kerjakan baris 7, kalau tidak baris 8. Baris 7 mencetak gaji tidak valid, baris 8 gaji sama dengan vir. Kemudian membuat fungsi get nama yang berisi mengembalikan nilai variabel nama. Kemudian buat fungsi get gaji yang berisi mengembalikan nilai variabel gaji. Kemudian membuat fungsi tampilkan data yang berisi mencetak variabel ID, mencetak variabel nama, mencetak variabel jabatan, mencetak variabel gaji. Lalu membuat kelas karyawan akses private, atribut nama dan gaji, dan akses public, atribut ID dan jabatan. Lalu membuat objek K1 dari kelas karyawan, isi objek K1 ID dengan 86260805, isi K1 jabatan dengan produk analis, isi K1 set nama dengan Fidel Nibes Haryadi, isi K1 set gaji dengan 5 juta. Kemudian untuk objek yang kedua, isi K2 ID 23290701, isi K2 jabatan data scientist,
isi K2 set nama Najwa Horinisa Suherman, dan isi K2 set gaji 6 juta. Kemudian, panggil K1 tampilkan data, panggil K2 tampilkan data, dan terakhir selesai. Sekian mungkin yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.